Periksa Bukaka ada kala di dalamnya, bakal susul plate, ditulis oleh Topastu Uwalu di seaworld.com. Kita melakukan 7 pemeriksaan orang. 1 orang kita tetapkan jadi tersangka dan sudah dilakukan penahanan, tadi saudara-saudara sekalian melihatnya. Yang 6 orang masih dalam proses pemeriksaan hari ini. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Dirdik menyampaikan. Kalau sebagai partai koalisi di pemerintahan Jokowi, kasus korupsi itu tidak akan dikutak-kutik oleh pemerintah. Tapi Surya Paloh itu salah besar. Jokowi bukan Surya Paloh. Ya lucu aja saya baca pembelaan-pembelaan dari Anies Baswedan, dari Surya Paloh, Willy Aditya, Ketua DPP Nasdem, bahkan dari Natalius Pigai. Anies malah bawa-bawa nama Tuhan segala. Kabar terbaru yang dirilis kemarin oleh media massa adalah perkembangan terkini kasus korupsi di Waskita Karya, salah satu BUMN konstruksi yang banyak mengerjakan proyek infrastruktur beberapa tahun belakangan ini. Di antaranya adalah pembangunan tol Jakarta Cikampek 2 Elevated Ruas Cikunir sampai Karawang Barat pada simpang susun Cikunir dan Karawang Barat yang namanya kemudian sudah diubah menjadi Jalan Tol MBZ yang adalah singkatan dari Mohammed bin Zayed, Syekh yang sekarang menjabat Presiden Uni Emirat Arab sebagai kompensasi pemberian nama Presiden Joko Widodo di negara mereka. Setelah mentersangkakan seorang pensiunan PT Waskita Karya dengan langsung menahannya karena dianggap menghalang-halangi proses penyelidikan, giliran berikutnya memeriksa PT Bukaka Teknik Utama yang turut terlibat dalam pengerjaan proyek konstruksi tersebut. Adapun yang diperiksa adalah SB, pelaku Direktur Operasional 2 PT Bukaka Teknik Utama. Dia dimintai keterangan sebagai saksi dalam korupsi pada pekerjaan pembangunan atau desain and build Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Elevated alias Tol Syekh Mohammed bin Zayed atau MBZ Ruas Cikunir Karawang Barat, termasuk on-off ramp pada simpang susun Cikunir dan Karawang Barat. Proyek konstruksi tersebut bernilai kontrak 13 triliun 530 miliaran. Ya, lebih gede daripada dugaan korupsi proyek BTS yang dituduhkan kepada Plate yang hanya sebesar 8 triliun. Sebagaimana kita ketahui bersama, Bukaka adalah salah satu perusahaan yang dimiliki dan diurus oleh keluarga Yusuf Kala. Di antara gurita korporasinya, PT Bukaka Teknik Utama atau BTU, satu di antara beberapa Bukaka lainnya sebagai anak perusahaan. Rekam jejak digital menunjukkan bahwa perusahaan dalam grup Bukaka ini beberapa kali berurusan dengan hukum karena melakukan perbuatan melanggar hukum. Sering tersandung, sering itu pula lolos dari jerat hukum seakan terlindung. Oleh sebab itu menjadi menarik untuk mengikuti proses hukum yang dilakukan Kejagung kali ini yang sudah menaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Keseriusan Kejagung patut diapresiasi, utamanya menangani tindakan korupsi yang melibatkan nilai uang yang sangat besar. Keberhasilan Kejagung dalam membongkar korupsi proyek BTS di Kominfo yang mentersangkakan para pemimpin perusahaan yang terlibat sampai pada tingkat menteri patut kita beri apresiasi. Penggangsir uang negara yang notabene adalah uang rakyat juga patut dihukum seberat-beratnya. Jika tingkat menteri saja pun berhasil dibongkar, apalagi kasus Waskita ini yang hanya melibatkan pejabat tingkat di bawahnya. Kita lihat dan ikuti kelanjutannya. Apakah nama Kala masih perkasa dan berkuasa meloloskan diri dari perkara korupsi ini? Bagaimana menurut Anda? Terima kasih sudah menyaksikan channel Tokoh Politik. Anies efek, PKS diprediksi tak lolos dan Nasdem merosot, ditulis oleh Ertuni di seaworld.com.